Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sukmawati, Stambuk F1 J11991. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester saya mata kuliah Biokimia Pangan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang reaksi pencoklatan, pengaruh pemasakan terhadap makanan, peran enzim dalam industri pangan, emulsi pada pangan, air pangan, racun pangan, dan metabolisme terhadap pangan. Yang pertama yaitu reaksi pencoklatan. Pencoklatan atau browning merupakan proses pembentukan pigmen yang berwarna kuning berubah menjadi coklat gelap. Proses reaksi pencoklatan ini terdiri dari pencoklatan enzimatis dan pencoklatan non-enzimatis. Pencoklatan enzimatis dipengaruhi oleh enzim biasanya yaitu enzim phenolase. Sedangkan pencoklatan non-enzimatis ini terdiri dari karamelisasi dan reaksi Maillard. Pencoklatan enzimatis. Pencoklatan enzimatis ini terjadi pada buah-buahan yang banyak mengandung substrat fenolik. Contohnya terjadi pada buah apel yang dikupas dan didiamkan pada udara terbuka, maka warna pada daging buah akan berubah dari putih menjadi coklat. Contohnya pada gambar. Senyawa fenolik merupakan substrat untuk proses pencoklatan. Enzim yang membantu dalam proses pencoklatan ini adalah polifenol oksidase. Saat apel dipotong, substrat fenolik akan mengalami reaksi dengan oksigen dari udara yang dikatalisis oleh polifenol oksidase sehingga membentuk 3,4 dihidroksifenilalanin melalui proses hidrokilase. Dan oksidasi membentuk quinone. Perubahan warna coklat merupakan dampak dari reaksi tersebut dan daging apel akan berubah menjadi tidak segar. Berikut adalah mekanisme reaksi enzimatis pada buah apel. Pencoklatan non-enzimatis. Proses browning non-enzimatis ini disebabkan oleh reaksi pencoklatan tanpa pengaruh enzim. Biasanya terjadi pada saat pengolahan berlangsung, yaitu seperti karamelisasi. Contoh pada proses karamelisasi yang terjadi yaitu pada gula. Proses pencoklatan yang disebabkan karena bertemunya gula reduksi dan asam amino penyusun protein pada suhu tinggi dan waktu lama. Larutan sukrosa diuapkan maka konsentrasinya akan meningkat, demikian juga titik didihnya. Keadaan ini akan terus berlangsung sehingga seluruh air menguap semua. Bila keadaan tersebut telah tercapai dan pemanasan diteruskan, maka cairan yang ada bukan lagi terdiri dari air tetapi cairan sukrosa yang lebur. Titik lebur sukrosa adalah 160 derajat Celcius. Bila gula yang telah mencair tersebut dipanaskan sehingga suhunya melampaui titik leburnya, misalnya pada suhu 170 derajat Celcius, maka mulailah terjadi karamelisasi sukrosa. Selanjutnya yaitu reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan reaksi yang terjadi antara asam amino dan gula bereduksi yang memberikan warna kecoklatan pada makanan. Reaksi ini biasanya terjadi pada karbohidrat. Adapun tahapan yang terjadi pada proses reaksi Maillard yaitu suatu adonan bereaksi terhadap asam amino atau dengan suatu gugus asam amino dari protein menghasilkan basa Schiff. Perubahan terjadi menurut reaksi Amodari sehingga menjadi aminokitosan. Proses selanjutnya yaitu menghasilkan metil alfa dikarbonil yang diikuti oleh penguraian yang menghasilkan reduktor dan alfa dikarboksil seperti metil glikosal, asetol, dan diasetil. Aldehid aktif dari 3 dan 4 yang terpolimerasi tanpa mengikutsertakan gugus amino disebut kondensasi aldol atau dengan gugus amino untuk membentuk senyawa berwarna coklat yang kemudian disebut sebagai melanoidin yang merupakan senyawa coklat.
Reaksi Maillard ini biasanya terjadi pada biskuit. Dampak yang menguntungkan pada enzim polifenol oksidase yang bertanggung jawab terhadap karakteristik warna coklat keemasan pada buah-buahan yang telah dikeringkan seperti pada kismis, buah prem, kurma, dan buah ara. Dampak merugikannya yaitu berkurangnya kualitas produk pangan yang tidak lagi menjadi segar sehingga dapat menurunkan nilai ekonomisnya. Pencegahan terjadinya pencoklatan dapat dilakukan dengan pengurangan oksigen atau penggunaan antioksidan, dapat mengontrol reaksi Browning dengan menambahkan enzim mometiltransferase sebagai penginduksi dalam pemanasan untuk menginaktivasi enzim-enzim. Penambahan sulfit. Pada Browning non-enzimatis, sulfit dapat berinteraksi dengan gugus karbonil yang mungkin ada pada bahan. Hasil reaksi tersebut akan meningkatkan melanoidin sehingga mencegah timbulnya warna coklat. Sedangkan pada Browning enzimatis, sulfit akan mereduksi ikatan disulfida pada enzim sehingga enzim tidak dapat mengkatalisis oksidasi senyawa fenolik. Pengaruh pemasakan terhadap makanan. Pengolahan bahan pangan merupakan pengubahan bentuk asli ke dalam bentuk yang mendekati bentuk untuk dapat segera dimakan. Salah satu proses pengolahan bahan pangan adalah menggunakan pemanasan. Semua cara masak atau pengolahan makanan dapat mengurangi kandungan gizi makanan, seperti protein jika dipanaskan akan mengalami denaturasi dan daya cerna naik. Begitu pula karbohidrat jika dipanaskan pada suhu tinggi akan terjadi karamelisasi dan daya cerna turun. Lemak jika dipanaskan akan mencair, dapat juga teroksidasi dan terpolimerisasi sehingga dapat menyebabkan daya cerna turun. Enzim industri pangan, salah satu contohnya yaitu industri dalam pembuatan produk gandum. Enzim yang berperan dalam pembuatan produk gandum adalah enzim transglutaminase. Mekanisme kerjanya yaitu enzim transglutaminase mengkatalisis reaksi antara residu asam amino lisin dan residu asam amino glutamin dan membentuk ikatan glutamil lisin isopeptidah yang menghasilkan penggabungan ikatan kovalen inter atau intramolekuler yang berikatan silang dengan protein makanan. Penggunaan enzim transglutaminase pada produk gandum. Fungsi dasar dari tepung gandum adalah gluten. Gluten memiliki sifat penting ketika ditambah air dengan kerja mekanik akan membentuk adonan elastis. Hal ini dibentuk oleh ikatan antara molekul protein. Ikatan 3 dimensi akan menghasilkan adonan yang kuat. Semakin lama adonan diaduk, semakin banyak ikatan yang terbentuk. Faktor utama yang penting dalam ciri adonan adalah matrik gluten yang menyertakan granula pati dan fragmen serat. Emulsi pada pangan. Emulsi adalah suatu suspensi atau suatu cairan dalam cairan yang lain, yang molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling antagonistik. Pada umumnya, emulsi bersifat tidak stabil, yaitu dapat pecah atau lemak dan air akan terpisah. Tergantung dari keadaan lingkungannya. Untuk menstabilkan sistem emulsi biasanya ditambahkan emulsifier. Emulsifier merupakan bahan tambahan pada produk farmasi dan makanan yang berfungsi sebagai penstabil pada emulsi. Pada makanan, emulsifier berperan sebagai bahan tambahan untuk mempertahankan konsistensi dan bentuk makanan serta sebagai pengembang. Emulsifier makanan pada umumnya berbentuk semi-solid yang mengandung asam lemak seperti asam-asam stearat, palmitat, dan oleat serta mono dan digliserida. Berikut adalah contoh-contoh emulsifier yang umum digunakan dalam bahan pangan. Emulsifier pada margarin, roti, kue, dan lain-lain. Emulsifier yang dipakai dalam es krim biasanya berupa lecithin, adalah salah satu zat yang ditemukan dalam kuning telur.
Lecitin memiliki struktur gliserol yang berkaitan dengan asam lemak berantai panjang bersama dengan kolin dan gugus fosfat. Lecitin akan menyusupkan sebagian strukturnya ke dalam gelembung-gelembung lemak sehingga membantu gelembung lemak mengumpul dan dapat menjebak udara yang dicampur saat pembuatan es krim. Alhasil es krim pun memiliki struktur keras. Air pangan. Dalam air pangan dikenal beberapa istilah seperti kelembahan relatif atau disingkat dengan RH yang menggambarkan kandungan air di udara. Aktivitas air atau OW menggambarkan derajat aktivitas air dalam bahan pangan, baik reaksi kimia maupun biologis. Air dalam bahan pangan terdapat di antara sel maupun di dalam sel. Air bebas merupakan air dalam bahan pangan yang terdapat di dalam jaringan. Air terikat merupakan air dalam bahan pangan yang terdapat di dalam sel. Kandungan air dalam bahan pangan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba. Berdasarkan derajat keterikatan air terikat dapat dibagi atas 4 tipe, yaitu tipe 1 adalah air yang terikat kuat, tipe 2 yaitu molekul-molekul air yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain, terdapat dalam mikrokapiler. Air jenis ini lebih sukar dihilangkan dan penghilangan air tipe 2 akan mengakibatkan penurunan AOE. Tipe 3 adalah air bebas dan tipe 4 adalah air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni. Kadar air yang rendah dapat memperpanjang umur simpan simplicia karena kadar air yang rendah dapat membatasi pertumbuhan mikroba dan reaksi kimia. Semakin tinggi kadar air dalam suatu produk pangan akan semakin rentan dan memiliki daya simpan yang relatif tidak lama. Metode analisis kadar air. Penentuan kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode penentuan kadar air secara langsung merupakan pengukuran langsung kandungan air bahan, sedangkan cara tidak langsungnya yaitu menentukan kandungan air dengan mengukur tahanan atau tegangan listrik yang ditimbulkan oleh air bahan atau dengan mengukur penyerapan gelombang mikrosonik atau ultrasonik oleh air bahan atau dengan mengukur sifat spektroskopi air bahan. Analisis kadar air dapat digunakan dengan metode oven vacuum. Prinsip metode oven vacuum ini yaitu bahan dikeringkan dalam oven vacuum dengan tekanan 25 sampai 100 mmHg bergantung pada jenis bahan, sehingga air dapat menguap pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius, misalnya pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Penggunaan suhu yang lebih rendah dari metode oven udara dapat mempermudah analisis terhadap bahan yang mudah turun pada suhu tinggi. Adapun prosedur kerjanya yaitu cawan kosong beserta tutupnya dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius, didinginkan dalam desikator, ditimbang. Pengeringan cawan ini diulangi hingga diperoleh berat konstan. Cawan berisi bahan beserta tutupnya dikeringkan dalam oven, didinginkan selama 10-20 menit, dimasukkan ke dalam desikator, ditimbang, dan dikeringkan ke dalam oven hingga diperoleh berat konstan. Kadar air dihitung. Dalam menghitung kadar air dapat menggunakan kadar air basi kering dan kadar air basi bebas. Analisis kadar air dapat juga menggunakan dengan metode destilasi azeotropik. Prinsip yang digunakan pada metode ini adalah penguapan air dari bahan bersama pelarut yang bersifat immiscible pada suatu perbandingan yang tetap. Adapun gambar dari peralatan destilasi azeotropik yang terlihat pada gambar. Prosedur kerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk menghitung kadar airnya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dan faktor destilasi dapat dihitung dengan rumus berikut. Kelemahan dan kelebihan metode oven vacuum. Kelebihannya yaitu akurat, lebih murah, banyak metode yang digunakan, banyak sampel yang dianalisis.
Kekurangannya yaitu merusak, memerlukan waktu lama, tidak dapat dilakukan untuk beberapa bahan pangan. Sedangkan metode destilasi kelebihannya itu cocok untuk makanan dengan kadar air rendah, cocok untuk makanan yang mengandung minyak atsiri, dan peralatan relatif murah, mudah untuk setiap beroperasi. Kekurangannya itu dapat merusak, relatif memerlukan waktu lama, menggunakan pelarut yang mudah terbakar, tidak berlaku untuk beberapa jenis makanan. Racun pangan. Kelompok racun pangan terdiri dari racun alami pada tanaman, zat kimia yang terbawa oleh makanan, dan mikroba. Racun alami pada tanaman dapat dilihat pada tabel berikut. Racun, jenis, dan sumber mikroorganisme patogen pada produk pangan dapat dilihat pada gambar berikut. Metode analisis racun ubi kayu. Untuk menganalisis racun ubi kayu dapat dilakukan dengan prosedur berikut, yaitu secara prinsip metode pendeteksian cyanida menggunakan Pickard paper test atau dasar reaksi linamarin atau senyawa glukosida sianogenik yang melepaskan HCN kemudian dideteksi dengan Pickard paper test. Reaksi yang mendasari pendeteksian tersebut ditampilkan pada gambar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.